Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Eka Istianasari, nomor absen 7 dari kelas 12 AKL 2. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai input transaksi perusahaan manufaktur rumah komputer dari transaksi 31 sampai 41. Untuk transaksi lainnya, kalian bisa cek di description box. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Untuk transaksi ke-31 yaitu ada kaitannya dengan bukti transaksi kas masuk penerimaan dari Prima Komputer, yaitu senilai 110.880.000 untuk pelunasan piutang pada tanggal 29 November 2020 dengan dokumen pendukung faktur penjualan pada Prima Komputer pada tanggal 29 November tahun 2020 dengan termin 2/10 M/30. Ada juga bukti M-transfer, berarti pembayaran melalui bank. Kita perhatikan yang kita terima yaitu 110.880.000, sedangkan totalnya yaitu 110.880.000, berarti sama. Artinya tidak ada diskon meskipun ada termin, karena kemungkinan pembayaran sudah melalui lebih batas waktu yang ditentukan. Jadi caranya yaitu sales receive payment, kemudian customer-nya yaitu Prima Komputer, amount receive-nya 110.880.000. Kemudian dengan payment method transfer bank ini BKN garing 12/3 pada tanggal 20 Desember 2020. Kemudian kita isikan pada amount applied. Jika sudah, kita Ctrl F. Jika sudah benar, kita OK, kemudian klik record. Kemudian transaksi 32, di sini ada bukti transaksi nota tunai karena berkaitan dengan transaksi penjualan tunai kepada saudara Ega dengan membeli PKG seharga 25.200.000 dengan dokumen pendukung faktur pajak. Sebelum itu kita juga harus menyesuaikan setup pajak untuk link account-nya, yaitu dengan setup link account pada sales account. Untuk bank account for customer side, kita ganti pada cash on hand. Kemudian klik OK. Kemudian langsung pada sales, enter sales. Kemudian dengan customer penjualan tunai, karena tidak ada, kita buat terlebih dahulu penjualan tunai dengan card ID C005. Nanti setting detail, saya layout pada item, dan jika sudah, klik OK. Pilih customer penjualan tunai. Kemudian karena penjualan tunai, termin kita ganti menjadi COD. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian dengan invoice atau bukti transaksi yaitu MT 12/002 pada tanggal 21 Desember 2020, itu dengan barang 1 paket komputer desain grafis seharga 25.200.000. Kemudian kita isikan, jangan lupa tadi penjualan tunai pada Tuan Ega. Kemudian karena P2D, kita isikan sesuai dengan total amount atau 27.720.000. Kemudian kita Ctrl R. Jika sudah sesuai, kita klik OK, kemudian klik record.
Kemudian langsung ke transaksi 33. Di sini ada bukti pengeluaran bahan produksi, yaitu atas penjualan pesanan Tuan Ega. Jadi langsung pada aplikasi Layar kita akui, yaitu pertama inventory, adjust inventory dengan inventory journal number BPBD garing 005 dengan tanggal 22 Desember tahun 2020 dengan memo pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Tuan Ega secara tunai dengan hitung number JPU7 sebanyak 1 dengan account 1.100 yaitu SD 512 2 ini dengan account 5.100. Kemudian RM8 min 1 dengan account 5.100. Kemudian VG 2060 itu sebanyak min 1 dengan account 5.100. Kemudian monitor dengan quantity min 1 account 5.100. Kemudian keyboard dengan quantity min 1 account 5.100. Kemudian mouse dengan quantity min 1 account 5.100. Kemudian KJ dengan quantity min 1 account 5.200. Kemudian CL dengan quantity min 2 dengan account 5.200. Kemudian PS dengan quantity min 1 account 5.200. Kemudian sudah kita kontrol R dengan raw material cost proses sebanyak 17.937.000 dan factory overhead cost 1.420 pada debit. Kemudian jika sudah klik OK, kemudian diberikan. Kemudian ke transaksi ke-34, yaitu pengakuan dari biaya produksi yang belum kita akui, yaitu biaya tenaga kerja langsung sebesar 80.000, yaitu dengan bukti pendukung juga di bawahnya. Jadi langsung saja pada Layar, yaitu pada account record journal entry dengan nomor bukti KHPP garing 05. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 dengan memo pengakuan biaya tenaga kerja langsung pesanan Tuan Ega secara tunai. Berarti masuknya pada direct labor cost process ada debit sebesar 80.000. Kemudian karena kita belum membayar upah ke karyawan, jadi kita akui sebagai utang, yaitu expense payable pada kredit 80.000. Udah kita kontrol R. Jika sudah benar, kita klik OK, kemudian klik report. Sekarang masuk ke transaksi 35. Di sini ada bukti transaksi penerimaan barang jadi, juga dokumen pendukung kartu harga pokok produksi. Jadi pesanan Tuan Ega bisa langsung kita serahkan pada Tuan Ega. Seperti biasa, kita harus mengakui sebesar barang jadinya yang dipesan Tuan Ega, yaitu dengan cara inventory, kemudian adjust inventory, kemudian dengan bukti number BPBC garing 005 pada tanggal 23 Desember tahun 2020 dengan memo pengakuan barang jadi pesanan Tuan Ega secara tunai. Kemudian kita mengakui PKG sebanyak 1
langsung dimulakan. Kemudian karena sudah jadi kita harus mengenalkan PKG. Ada akun barang bahan baku senilai 17.937.000. Ada akun 5.100. Kemudian kita juga mengenalkan akun bahan penolong dengan jumlah 1.420.000. Ada akun 5.200. Kemudian mengenalkan akun tenaga kerja sebesar 80.000. Ada akun 5.300. Kemudian kita Ctrl R, maka jurnalnya seperti berikut. Kemudian jika sudah, klik OK, kemudian klik record. Kemudian masuk transaksi ke-36, yaitu di sini ada dokumen transaksi bukti kas keluar, yaitu ada penerimaan saldo iklanku pada aplikasi Shopee dengan dokumen pendukung top up sebesar 8 juta. Berarti pembayaran pada cash in wallet, yaitu dengan mengentry di banking spend money. Kemudian kita ganti cash in bank menjadi cash in e-wallet. Kemudian dengan cek number PKK 12/9 dengan tanggal 25 Desember tahun 2020 dengan amount sebesar 8 juta, itu dengan pay Shopee Pay, dengan memo yaitu pembayaran iklan Shopee Pay tahun 2020, yaitu pada account advertising expense ada 6.600 besar 8 juta. Kemudian jika sudah, kita Ctrl R, yaitu kemudian klik OK dan klik record. Kemudian transaksi ke-37, yaitu di sini ada bukti transaksi kas keluar, yaitu dibayar di bagian personalia senilai 30 juta dengan rincian pembayaran gaji karyawan sebesar 30 juta dengan pasal PPh 21 sebesar 205.000. Kemudian upah tenaga kerja langsung 670.000 dengan jumlah demikian. Di bawahnya juga ada dokumen pendukung yang berisi rincian daftar gaji pada bulan Desember 2020. Jadi langsung saja, karena ada bukti kas keluar, berarti ada pengeluaran langsung uang kas. Jadi caranya yaitu pada banking, kemudian spend money, kemudian cash in bank, kita ganti menjadi cash on hand. Kemudian dengan cek kue number PKK garing 12/10 dengan tanggal 26 Desember 2020. Kemudian amountnya sebesar 30.465.000, itu sebesar jumlahnya. Kemudian pay-nya pada bagian personalia. Kemudian dengan memo pembayaran gaji dan upah bulan Desember tahun 2020, yaitu pada wage and salaries sebesar 30 juta. Kemudian income tax payable sebesar min 205.000. Kemudian expense payable sebesar 670.000. Kemudian jika sudah, kita Ctrl R. Jika jurnalnya seperti berikut, kemudian klik OK, kemudian klik record. Kemudian transaksi ke-38. Untuk transaksi ke-38 itu ada bukti transaksi pada LS Komputer untuk pembayaran utang kita pada tanggal 30 November. Di
Di sini juga ada dokumen pendukung invoice dan m-transfer, berarti pembayarannya pakai transfer bank. Senilai 31 juta. Oke, jadi caranya yaitu pada purchase yaitu PayBills, kemudian suppliernya Els Komputer dengan check number BKK garing 1211. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2020. Kemudian amount sebesar 31.130.000. Kemudian kita isikan pada amount applied. Jika sudah, kita Ctrl F, yaitu pada press in bank pada account payable, kemudian klik OK, kemudian klik record. Kemudian transaksi ke-39, yaitu ada bukti kas keluar, yaitu dengan pembayaran pada toko ABC untuk membeli perlengkapan tunai sebesar 105.000 dengan dokumen pendukung berikut. Jadi karena berkaitan dengan kas, masuk ke banking spend money. Kemudian cek nomornya berupa BKK garing 1212 pada tanggal 30 Desember 2020 dengan total amount 105.000. Kemudian pay-nya toko ABC. Oh ya, tadi lupa, 105.000 kita ganti ke cash on hand. Kemudian memonya pembelian perlengkapan. Kemudian pada account yaitu supplies sebesar 105.000. Kemudian kita Ctrl F dengan jalan seperti berikut. Jika sudah, klik OK, kemudian record. Selanjutnya yaitu transaksi ke-40. Di transaksi 40 ada bukti transaksi dari Tokopedia yang merupakan transaksi penjualan melalui aplikasi Tokopedia. Jadi langsung saja pada sales, kemudian enter sales. Customernya karena di Tokopedia, yaitu penjualan online. Dan dengan invoice INV garing 701. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020. Barangnya dengan jumlah 1 dan item barang PKO atau Connect Computer Office seharga 76 juta. Ya, karena pada Tokopedia yaitu kita ganti order. Kemudian kita Ctrl F karena order jadi tidak ada jurnalnya. Kemudian kita OK, kemudian record dan ignore all. Untuk transaksi ke-40 sudah selesai. Untuk transaksi ke-41 yaitu ada bukti pengeluaran bahan produksi untuk pesanan tadi di marketplace Tokopedia dengan dokumen transaksi sebagai berikut. Berarti kita harus masukkan ke inventory, HS inventory, dan dengan bukti number BPBP garing 06 pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memo pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Nyonya Luna Tokopedia, yaitu CPU 3 sebanyak min 1 pada akun 5100, kemudian SD 256 quantity min 2 pada akun 5100, kemudian RM 4 sejumlah min 2 pada akun 5100, kemudian monitor sebanyak min 1 pada akun 5100, kemudian keyboard sejumlah min 1 pada akun 5100, kemudian MS sejumlah M1 pada akun 5100, kemudian KC sebanyak min 1 pada akun 5200, kemudian CL sebanyak min 1 pada akun 5200, kemudian PS
penyampaian 1 pada account 5.1200. Kemudian jika sudah, kita Ctrl R dengan jurnal raw material cost proses 4.707.000 dan factory overhead cost senilai 1.060.000. Jika sudah sesuai, oke, kemudian report. Transaksi 41 sudah selesai. Segitu dulu tutorial input transaksi perusahaan manufaktur rumah komputer dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.